Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 17 Maret 2025 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar Daily Fresh Juice dimanapun berada, marilah kita awali dengan tanda Tritunggal Maha Kudus sebelum mendengarkan apa yang disabdakan Tuhan kepada kita hari ini, yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai dengan ayat 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Allah, hari ini kita merenungkan salah satu ajaran Yesus yang sangat indah, namun sekaligus menantang. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Yesus mengajarkan bahwa belas kasih dan kemurahan hati adalah kunci untuk hidup yang penuh damai, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dengan Allah. Kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Ada saatnya kita merasa terluka oleh perkataan atau tindakan dari anak-anak, suami, istri, atau orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi ada masa di mana kita merasa sulit mengampuni karena hati kita masih terluka oleh rasa sakit. Misalnya ketika anak kita membantah atau mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati. Mungkin kita ingin mendiamkannya berhari-hari atau bahkan membalasnya dengan kata-kata yang keras. Namun jika kita pikirkan lebih dalam, apakah itu akan menyelesaikan masalah atau justru memperburuk hubungan kita dengannya? Seringkali kita berpikir, saya akan mengampuni jika dia terlebih dahulu meminta maaf. Tetapi Yesus mengajarkan hal yang lebih dalam. Kita mengampuni bukan karena orang lain pantas mendapatkannya, tetapi karena mengampuni, kita pun diampuni oleh Allah. Pengampunan bukan hanya untuk orang yang bersalah, tetapi juga untuk diri kita sendiri agar terbebas dari beban kepahitan. Jika kita menyimpan dendam, hati kita akan terus terbeban dan sulit untuk merasa damai. Coba bayangkan saat kita bekerja di kantor atau bergaul dengan teman-teman komunitas, teman-teman organisasi kita. Jika ada seseorang yang tanpa sadar menyakiti perasaan kita, bisa jadi dia berkata sesuatu yang membuat kita merasa diremehkan atau meremehkan hasil kerja kita. Wajar jika kita kemudian merasa marah. Tapi jika kita terus menyimpan rasa kesal itu, apakah hidup kita akan jadi lebih bahagia? Bukankah justru kita akan semakin tersiksa karena selalu mengingatnya? Mengampuni bukan berarti kita membiarkan diri diperlakukan tidak adil, tetapi kita justru melepaskan rasa sakit supaya hati kita tetap tenang dan penuh kasih. Yesus pun berkata,
ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi jika kita menerima kasih yang berlimpah dari Tuhan dalam bentuk kesehatan, kedamaian, berkat yang berlimpah, kita pun harus bermurah hati dalam memberi, mengampuni, dan mengasihi tanpa syarat. Sama seperti seorang ibu yang selalu berusaha memahami dan memaafkan anak-anaknya. Kita pun dipanggil untuk menunjukkan cinta yang sama kepada semua orang, termasuk mereka yang telah menyakiti kita. Tentu kita sering melihat seorang ibu yang tetap menyayangi anaknya meskipun anak itu sering berbuat salah. Namun mengampuni bukan berarti melupakan atau membiarkan ketidakadilan. Sebagai seorang ibu, saya tetap perlu mendidik anak-anak tentang konsekuensi dan tanggung jawab. Jika anak berbuat salah, kita tetap perlu menegurnya dengan kasih supaya ia belajar dari kesalahannya. Begitu juga dalam relasi dengan pasangan hidup, keluarga, atau teman kerja. Mengampuni tidak berarti kita harus diam saja jika ada yang berlaku tidak adil. Tetapi kita perlu menyampaikan dengan hati yang penuh kasih, bukan dengan kemarahan atau kebencian. Seringkali kita merasa sulit untuk melepaskan sesuatu dalam hidup kita, baik itu perasaan kecewa, marah, atau bahkan kebencian. Sama seperti pemuda kaya dalam Injil yang merasa berat untuk meninggalkan hartanya dan mengikuti Yesus. Kita pun seringkali merasa berat untuk melepaskan rasa sakit ataupun ego kita. Kita ingin mengikuti Yesus, tapi masih terikat dalam hal duniawi, seperti keinginan untuk selalu merasa benar, dihargai, atau keinginan untuk membalas perbuatan orang lain. Yesus berkata, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata-kata ini bukan hanya tentang kekayaan materi, tetapi juga tentang keterikatan kita pada hal-hal duniawi. Jika kita lebih mencintai kebanggaan dan ego kita daripada mengikuti kehendak Tuhan, kita justru menjauh darinya. Yesus ingin kita memiliki hati yang bebas, yang tidak terikat oleh hal-hal duniawi. Jika kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, termasuk rasa sakit dan ketidakadilan yang kita alami, kita akan menemukan sukacita yang sejati. Kita akan belajar bahwa mengampuni bukan hanya melepaskan orang lain, tetapi juga membebaskan diri kita sendiri dari belenggu luka batin. Marilah kita bertanya dalam hati, seberapa besar takaran yang kita gunakan dalam mengampuni? Apakah kita mudah menghakimi orang lain, sementara kita sendiri juga memiliki kelemahan? Apakah kita juga murah hati seperti Bapa di surga? Atau jangan-jangan kita terlalu mudah menuntut orang lain untuk memaafkan, tetapi sulit memaafkan kita sendiri ketika kita disakiti? Hari ini, kita memulai langkah kecil untuk hidup dalam kasih dan pengampunan. Mungkin ada seseorang yang sudah lama ingin kita maafkan, namun hati masih ragu. Bisa jadi itu suami, istri, anak, saudara, atau teman dalam pekerjaan. Marilah kita minta kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mengampuni, sehingga kita pun dapat menerima pengampunan yang sejati darinya. Karena pada akhirnya, pengampunan bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Semoga hati kita senantiasa dipenuhi dengan kasih dan kemurahan hati, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Amin. Sebagai penutup, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami menyadari jika Engkau menghendaki agar kami pun bisa sama seperti putra-Mu, Yesus Kristus, yakni yang sangat mudah berbelas kasih dan selalu mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami.
Kuatkanlah kami untuk mengatasi perasaan kecewa atau marah ketika kami diperlakukan tidak benar. Ketika kami ingin merdeka dari perasaan-perasaan yang menghalangi kami untuk merasa damai dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 17 Maret 2025. Terima kasih kepada Ibu Erna untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.